Ya, sebelum Johor Darul Takzim tampil di 16 besar Liga Juara-Juara Asia, cabaran terdekat dan ini adalah momentum yang ditunggu oleh penyokong bola sepak Malaysia. Ini akan terjadi lusa, tepatnya hari Jumat, karena ya peringkat pertama dan peringkat kedua Liga Super Malaysia ini akan bertemu di Stadium Likas. Dan yang jelas kemungkinan akan tercipta rekor dalam pertandingan antara Sabah melawan Johor Darul Takzim. Dan kira-kira apa saja yang bakal berlaku? Ikuti video ini sampai akhir. Saya Aji Utama, orang Indonesia yang sering kali cakap bola sepak Malaysia. Selamat datang di JJS Update. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-temanku semuanya. Semoga sehat-sehat semua ya. Sudah cukup lama juga ini aku tak buat konten. Nah, ini momentum yang cukup tepat ya, karena ini perspektif dari saya sebagai orang Indonesia. Karena Jumat besok akan ada perlawanan yang kemungkinan akan cipta rekor ya, di mana tuan rumah Sabah FC akan bertemu dengan juara bertahan Johor Darul Takzim. Ini mungkin euforianya, vibe-nya berbeda ya dibandingkan perlawanan musim lepas ya, di mana Sabah memang musim ini melakukan perombakan yang luar biasa dengan juru latih baru, player baru. Nah, ini yang menjadi menarik karena kalau dari perspektif orang Indonesia ya, Sabah ini salah satu player andalannya adalah Sadil Ramdhani yang kemungkinan musim depan akan bermain di Eropa. Dan JDT kita tahu cukup ramai diperbincangkan juga dengan kedatangan player baru dari Indonesia. Aku tak tahu apakah Jody Amat besok akan diturunkan atau tidak, tapi kemungkinan sih mungkin belum, bisa jadi belum, bisa jadi sudah ya. Karena kalau lihat di postingan Instagramnya JDT juga sudah ikut berlatih. Nah, fakta-fakta yang menarik yang menurut aku ini membuat perlawanan ini makin layak untuk ditonton. Nah, kemungkinan nanti JJS akan buat live reaction di perlawanan tersebut ya. Jadi nanti boleh tengok sambil nonton live reaksinya di jalan-jalan sepak bola. Oke, kenapa laga ini sangat menarik ya? Tidak hanya saya sebagai seorang yang mengikuti bola sepak Malaysia dari Indonesia, tetapi ini sangat dinanti oleh pecinta sepak bola ataupun bola sepak dari Malaysia, karena kita tahu perlawanan lusa ini hari Jumat ini adalah dua tim terbaik di Malaysia saat ini. Kalau kita bicara klasemen, JDT memang masih memimpin ya dengan 23 mata, disusul dengan Sabah di peringkat kedua dengan 22 mata ya. Walaupun memang Sabah ini unggul satu perlawanan dan JDT masih menyisakan satu perlawanan. Tapi yang menarik ini tren 5 perlawanan akhir ya, bagaimana Sabah berhasil memenangkan 4 perlawanan dan 1 imbang, kalau kita salah ya, imbang melawan Selangor. Sedangkan JDT memenangkan 3 perlawanan, tak pernah kalah tapi 2 kali imbang. Jadi imbang melawan Sri Pahang sebelum rehat, kemudian kemarin terbaru imbang melawan Melaka United. Yang cukup ya, memang ini vibe Johor Darul Takzim dan memang vibe dari Sabah yang memang performanya sangat gemilang musim ini membuat ini penjualan tiket untuk perlawanan ini sudah sold out untuk yang online ya. Diposting tanggal 8 Juli 2022 Sabah melakukan penjualan tiket secara online, kalau tak salah itu 30.000 itu ludes, dan akan ada tambahan kurang lebih 3.000 di tanggal 14, berarti hari besok ini 3.000 untuk tiket offline ya. Kemungkinan itu juga bakalan habis ya. Dan kalau misalnya memang itu angkanya seperti itu ya, 33.000, ini kemungkinan akan menciptakan rekor. Kalau aku tak salah ya, karena rekor sebelumnya itu ketika JDT melawan Selangor ya. Ketika perlawanan JDT melawan Selangor ya, kita tahu sebelum melawan JDT Selangor sangat-sangat agresif ketika memenangkan lawan Sarawak itu 7-1 kalau aku tak salah, dan akhirnya main di Stadium Sultan Ibrahim dan dikalahkan cukup telak juga oleh JDT. Itu kurang lebih 30.100-an lah yang datang ke Stadium Sultan Ibrahim, dan itu kalau tak salah itulah rekor perlawanan tertinggi di Liga Super Malaysia. Dan kalau aku tengok Stadium Likas ini kapasitasnya 35.000, dan kalau dari penjualan tiket online dan juga offline kurang lebih itu ada 33.000 penyokong yang akan hadir di perlawanan tersebut. Itu akan menjadikan rekor untuk pertandingan dengan jumlah penyokong terbanyak di Liga Super Malaysia tahun ini ya, paling tidak sampai perlawanan lusa itu. Itu kalau aku tak salah ya, koreksi teman-teman kalau aku salah, silahkan tulis di kolom komentar. Ini sangat-sangat menarik. Dan dari postingan Boys of Street pun, kalau aku baca dari Makan Bola ya, makanbola.com, Boys of Street harap rakyat Johor di Sabah turun ke Likas ya. Menjelang aksi Liga Super di antara Sabah FC dan juga Johor Darul Takzim,
Jumat ini, klub penyokong JDT yang digelar Boys of Street menyeru penyokong JDT di Sabah untuk turun ke Stadium Likas. Dikabarkan jualan tiket sangat laris, terjual dengan anggaran lebih dari 30.000 keping tiket telah dijual pada para penyokong. Ini berarti seminggu lebih sebelum perlawanan ya, 30.000 online habis ya, dan besok akan ditambah 3.000 lagi. Boys of Street dalam satu muat naik di halaman Instagram resmi, mereka mengajak penyokong Johor yang kerja di Sabah ataupun bermastautin di Sabah untuk turun ke Stadium Likas pada lusa ini bagi memberi sokongan kepada pasukan Johor Darul Takzim ya. Nah, tanya sedikit, anak Johor di UMS, di UTM, KK, Politeknik, College tak ada turun ke Jumat ini ya. Ini ajakan-ajakan dari Boys of Street ya untuk orang-orang Johor yang ada di Sabah untuk menonton perlawanan ini. Ini vibe-nya sama sekali berbeda ya, berbeda sekali dengan tahun sebelum ini. Ya, kalau kita tengok memang trennya 5 perlawanan terakhir Sabah lebih unggul ya, karena 4 kali menang dan 1 kali imbang, sedangkan JDT 3 menang 2 kali imbang. Tetapi sekali lagi ini JDT ya, bukan kaleng-kaleng, tim terbaik ya mungkin di Asia Tenggara saat ini. Jadi sangat susah ya, walaupun kita tahu ada sedikit masalah untuk Johor Darul Takzim ya, kemungkinan tidak bisa ataupun boleh menurunkan Baeksan Da Silva. Ini Baeksan Da Silva adalah pemain yang mencetak 2 jaringan ya di Stadium Likas musim lepas ya. Dari perlawanan terakhir JDT ketika bertemu dengan Sabah itu musim lalu itu ada 4 perlawanan di mana semuanya dimenangkan oleh Johor Darul Takzim ya, dan perlawanan terakhir di Stadium Likas JDT berhasil memenangkan dengan skor 1-4 ya. Di mana ini yang menarik ya, di mana 4 gol ini dicetak oleh kalau aku tak salah tuh Baeksan Da Silva 2, Arif Aiman 1, Leandro Velasquez 1, sedangkan dari Sabah itu dicetak oleh Levi Madinda. Dan kita tahu Levi Madinda sekarang bermain untuk Johor Darul Takzim. Ini sisi lain yang menarik kita untuk menyaksikan perlawanan ini. Dan yang menjadi ya, walaupun tidak ada Baeksan Da Silva yang musim lepas mencetak 2 jaringan untuk Johor Darul Takzim, tapi kita tahu sendiri ya, skuad dari Johor Darul Takzim ini bukan kaleng-kaleng secara kedalaman. Dan kita tahu dengan sistem yang dimiliki oleh JDT ataupun macam Selangor dan Terengganu ya, ini memungkinkan ketika ada striker import yang mengalami kecederaan, ini bisa mengorbitkan striker yang ada di tim satelit atau di JDT 2 untuk dimainkan. Dan kalau aku tengok di latihan Benjamin Mora di training centernya JDT, ini Rodriguez mengikuti training tersebut. Jadi ada kemungkinan sosok dari Baeksan Da Silva ini akan digantikan oleh Rodriguez ya. Tentu saja Forestieri akan jadi andalan juga ya. Nah, ini menarik ya dengan apa yang ada dengan JDT ya. Kita tahu Baeksan Da Silva ini memang sangat predator ya. Kalau mungkin kita berkaca di klub lain ada Kayon di Selangor juga sangat predator. Sedangkan di Sabah ini tidak ada sosok yang menjadi pembeza begitu tajam macam Baeksan ataupun Kayon ya. Kita tahu hampir merata lah untuk pencetak jaringan di Sabah ya, Amri Yahya, Badrul Bahtian, Sadil Ramdhani, dan pemain-pemain itu hampir merata mencetak jaringan untuk Sabah. Jadi menyeluruh gitu. Tetapi ini kan jadi pertanyaannya, bagaimana fungsi striker dari Sabah ya. Kita tahu Sabah di paruh musim memang mendatangkan satu striker yang sudah bermain 2 perlawanan kalau aku tak salah, tetapi belum bisa menunjukkan bahwa ini striker yang ingin diinginkan oleh Datuk Ong King Swi ya, untuk membuat Sabah lebih bertaji lagi dibandingkan paruh musim Liga Super Malaysia. Nah, ini menarik, ini sangat ditunggu ya. Menarik ini juga menurut aku akan menarik banyak penonton dari Indonesia untuk menyaksikan ini ya. Sekali lagi ini menarik menurut aku, dan aku kemungkinan akan bikin live reaction perlawanan ini, dan aku belum sampai ke prediksi ya, nanti aku bikin prediksi khusus ya untuk perlawanan ini. Yang jelas 33.000 kemungkinan akan hadir di Stadium Likas. Jadi ini adalah salah satu senjata dari Sabah ya untuk membuat fighting spirit pemain Sabah untuk bisa meredam Johor Darul Takzim. Tapi sekali lagi JDT is JDT, penguasa Liga Super Malaysia 8 musim beruntun mau ke 9 musim ini, dan ini akan juga menunjukkan apakah benar-benar Sabah ini pencabar JDT di Liga Super musim ini, atau momentum yang sudah ada dengan tren yang sangat positif ini tidak boleh dimaksimalkan dengan baik oleh Sabah di Stadium Likas esok ya, ataupun hari Jumat malam ya. Ini sekali lagi akan menjadi
perlawanan yang menarik ya, perlawanan yang menarik juga adu strategi dua head coach yang sangat berpengalaman, Datuk Ong King Sui dan juga Benjamin Mora ya, yang kita tak boleh ragukan lagi secara kualitas ya dan taktikal dari Benjamin Mora ataupun Datuk Ong Kim Sui ini. Ini menarik ya, apalagi sekali lagi aku juga tak tahu apakah kalau Sadil sih kemungkinan akan dipakai ya, akan diturunkan langsung oleh juru latih dari Sabah. Tapi kalau Jordi Amat aku tak tahu apakah boleh bermain atau tidak, karena kan kita tahu sendiri bahwa pemain tengah JDT sudah tidak bermain di JDT, yaitu Mauricio. Dan ini sekali lagi kalau misalnya memang terjadi akan menjadi match up yang menarik ketika Sadil akan melawan JDT, melawan Jordi Amat ya. Tapi selain itu memang ini laga-laga yang ditunggu oleh para penyokong bola sepak dari Malaysia, khususnya dari penyokong dari Sabah dan juga penyokong dari Johor Darul Ta'zim. Nah, tulis teman-teman prediksinya berapa skornya, tulis di kolom komentar. Nanti aku akan buat prediksinya untuk perlawanan Jumat malam nanti. Itu aja ya, kalau ada kesilapan aku mohon maaf ya. See you aja semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.